Caranya gimana? Ah, udah. Tekan lama. Udah pembukaan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang tugas besar yaitu peningkatan manajemen layanan teknologi informasi di PT Astra Motor Honda. Slide lanjutannya. Nah, daftar anggotanya ada Muhammad Zilton Akbar, ada Ahmad Faizal Hanif, ada Bima Catur Wicaksono, ada saya sendiri yaitu Sofwan Rosidi. Lanjut. Nah, di latar belakang itu ada tiga. Yang pertama, sejarah, yaitu PT Astra Honda atau AHM adalah perusahaan otomotif terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur, perakitan, dan distribusi sepeda motor Honda. Sebagai perusahaan besar dengan basis penggunaan yang besar, PT HM sangat bergantung pada teknologi informasi dalam operasional bisnis sehari-hari. Nah, dukungan teknologi informasi yang efektif dan efisien tidak hanya penting untuk menjaga produktivitas internal, tetapi juga memenuhi kebutuhan dan harapan penggunaan layanan. Nah, ini baik dari segi pelanggan maupun pemangku kepentingan internal. Namun, dengan semakin kompleksnya operasional bisnis dan teknologi, PT AHM menghadapi tantangan dalam mengelola layanan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan standar layanan yang diharapkan. Nah, tantangannya sering dengan meningkatnya penggunaan sistem teknologi informasi, sejumlah permasalahan pun muncul terkait pengelolaan layanan yang diberikan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi PT AHM adalah kesenjangan antara kebutuhan pengguna dengan layanan IT yang diberikan dan masih banyak lagi lain-lain tantangannya. Selanjutnya, Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan. Di sini tujuannya yang pertama menganalisis tantangan yang dihadapi PT Astra Honda Motor atau AHM dalam manajemen layanan TI. Kemudian mengidentifikasi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada guna meningkatkan kualitas layanan TI dan kepuasan pengguna. Kemudian memberikan rekomendasi untuk meningkatkan komunikasi antara tim TI dan pemangku kepentingan bisnis serta efisiensi operasional PT AHM. Yang terakhir, menyelenggarakan layanan TI dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna agar memberikan nilai lebih bagi bisnis. Kemudian lanjut profil perusahaan. Di sini profil singkat perusahaan saja yang saya jelaskan. PT Astra Honda Motor atau AHM adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan distribusi sepeda motor Honda di Indonesia. Berdiri pada tahun 1971, AHM merupakan anak perusahaan dari Astra International dan Honda Motor.co. Dengan fasilitas produksi yang modern dan jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, AHM menjadi pemimpin pasar sepeda motor di tanah air. Sebagai perusahaan besar yang sangat bergantung pada teknologi informasi untuk mendukung operasional bisnis, AHM terus berupaya untuk mengoptimalkan manajemen layanan TI agar dapat memenuhi tuntutan pasar yang semakin kompleks dan dinamis. Cukup. Kemudian lanjut. Selanjutnya ada identifikasi masalah, yaitu satu, kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan pengguna layanan. Kesenjangan antara kebutuhan pengguna dan layanan yang disediakan sering muncul karena komunikasi antara tim teknologi informasi dan pemangku kepentingan bisnis yang kurang optimal. Hal ini menyebabkan layanan TI tidak selalu memenuhi ekspektasi pengguna yang berdampak pada tingkat kepuasan penggunaan yang rendah. Dua, manajemen insiden yang tidak efektif. Insiden layanan di PT AHM seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan karena kurangnya prosedur standar yang efektif. Hal ini menyebabkan downtime yang lebih lama dan berdampak pada produktivitas. Yang terakhir ada evaluasi kinerja layanan yang tidak konsisten. Kesulitan dalam mengukur kinerja layanan membuat PT AHM tidak dapat secara efektif mengevaluasi kualitas layanan TI yang mereka berikan. Hal ini menyebabkan tantangan dan menentukan area peningkatan yang spesifik. Baik, selanjutnya yaitu solusi yang diusulkan. Yang pertama yaitu dari kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan pengguna layanan, itu solusi yang bisa diberikan yaitu ITIL V4 merekomendasikan penerapan service yang value system atau SVS dan prinsip focus on value dengan lebih menekankan kolaborasi dan pemahaman terhadap nilai yang diharapkan pengguna
PT AHM dapat meningkatkan kesesuaian layanan dengan kebutuhan pengguna. Survei berkala dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan bisa menjadi metode untuk menangkap kebutuhan mereka secara lebih akurat. Kemudian yang kedua, manajemen insiden yang tidak efektif, yaitu solusi yang bisa diberikan implementasi insiden manajemen dalam ITIL V4 akan membantu PT AHM mengkategorikan, memprioritaskan, dan menyelesaikan insiden dengan lebih efisien. Proses ini juga mencakup root cause analysis untuk mencegah insiden serupa terulang kembali. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan evaluasi kinerja layanan yang tidak konsisten. Solusinya itu menggunakan indikator kinerja utama atau KPI dan metrik sesuai rekomendasi ITIL V4 untuk evaluasi berkala layanan. PT HM dapat menetapkan KPI seperti waktu penyelesaian insiden, tingkat kepuasan pengguna, dan ketersediaan layanan untuk memonitor kinerja layanan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Cukup. Kemudian ada Selanjutnya. manfaat yang diharapkan. Peningkatan kualitas layanan TI. Dengan penerapan ITIL V4, PT AHM diharapkan dapat memperbaiki kualitas layanan TI sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mendukung operasional bisnis yang efisien. Yang kedua ada respon cepat dalam manajemen insiden. Implementasi prosedur insiden manajemen akan mempercepat waktu respon dan penyelesaian insiden, mengurangi downtime dan meminimalkan dampak terhadap produktivitas. Selanjutnya, pemahaman lebih mendalam terhadap kebutuhan pengguna. Kolaborasi yang lebih baik antara tim TI dan pemangku kepentingan bisnis akan memperkuat pemahaman terhadap kebutuhan pengguna, membantu tim TI dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan harapan pengguna. Selanjutnya, evaluasi kinerja yang terukur dan konsisten. Penggunaan KPI dan metrik yang konsisten akan memudahkan PT AHM untuk mengukur dan memantau kinerja layanan TI secara berkala, sehingga dapat diidentifikasi area yang perlu diperbaikan dan peningkatan layanan secara berkelanjutan. Yang terakhir ada peningkatan kepuasan pengguna. Penyedia layanan yang responsif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan akan meningkatkan kepuasan pengguna, baik dari sisi pelanggan maupun pemangku kepentingan internal. Zilo, lanjut. Mohon maaf. Selanjutnya, pendekatan 4 dimensi MLTI. Pendekatan ini berupaya menjamin bahwa setiap aspek layanan TI di PT Astra Honda Motor mencakup semua dimensi manajemen layanan TI yang diperlukan, khususnya organisasi dan SDM informasi dan teknologi, mitra dan pemasok, serta aliran proses nilai. Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi dan memfasilitasi penerapan solusi berdasarkan ITIL V4. Yaitu ada organisasi dan SDM. Dimensi ini menekankan pentingnya struktur organisasi, budaya kerja, dan keterampilan individu yang terlibat dalam layanan TI. Pendekatan ini diusulkan yaitu pelatihan ITIL V4, kolaborasi lintas fungsi, kemudian budaya berorientasi pengguna. Kemudian yang kedua, informasi dan teknologi. Dimensi ini mencakup teknologi, peralatan, dan informasi yang digunakan untuk mendukung layanan teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, mitra dan pemasok. Aspek ini menekankan hubungan dengan mitra dan pemasok yang memfasilitasi penyampaian layanan TI. Pendekatan yang diusulkan, evaluasi mitra secara berkala, kemudian yang kedua, kolaborasi strategis. Kemudian yang keempat, aliran dan proses nilai. Dimensi ini mencakup proses dan alur kerja yang dimaksudkan untuk memberikan nilai kepada pengguna layanan TI. Pendekatan yang diusulkan adalah penerapan ITIL V4, kemudian yang kedua standarisasi proses, kemudian yang ketiga continuous improvement. Sekian. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada roadmap 4 dimensi. Nah, roadmap di sini kita buat untuk mengatasi permasalahan pengelolaan layanan teknologi informasi yang teridentifikasi di PT Astra Honda Motor. Rencana perbaikan ini disusun berdasarkan pendekatan layanan 4 dimensi dengan fokus pada dimensi informasi dan teknologi. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah perbaikan yang disarankan. Yang pertama dari organisasi dan sumber daya manusia.
yang memiliki tujuan memastikan bahwa struktur organisasi, budaya kerja, dan keterampilan sumber daya manusia memfasilitasi penyampaian layanan teknologi informasi yang efisien dan efektif. Nah, di sini ada 3 usulan, yaitu pelatihan ITIL V4 untuk memberikan pelatihan kepada tim tentang prinsip fokus pada nilai dan sistem nilai SPS untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada kolaborasi lintas fungsi, yang mana ini tim untuk meningkatkan komunikasi dan memastikan bahwa layanan TI selaras dengan gabungan bisnis. Selanjutnya ada budaya orientasi pengguna, yang mana ini memprioritaskan modifikasi dalam budaya tempat kerja. Nah, di tahap implementasinya itu, pekan pertama sampai kedua, identifikasi kebutuhan pelatihan dan menyusun modul pelatihan ITIL V4. Pekan ketiga dan 4, untuk melanjutkan pelaksanaan pelatihan ITIL V4. Nah, pekan 5 sampai 6, pembentukan tim lintas fungsi untuk meningkatkan komunikasi antara tim TI dan unit bisnis. Pekan ke-7 sampai ke-8, kampanye internal untuk mendorong budaya kerja berorientasi pada pengguna. Selanjutnya ada information dan teknologi. Nah, tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi untuk menyediakan layanan teknologi informasi yang responsif, efisien, dan relevan. Implementasi sistem manajemen insiden, yaitu buatlah sistem tiket untuk melacak dan menangani insiden secara real time. Nah, selanjutnya ada dashboard KPI, mengembangkan dashboard berdasarkan teknologi untuk melancarkan indikator kinerja utama. Nah, selanjutnya ada pengguna teknologi digital, yaitu memanfaatkan aplikasi CRM untuk terus mengumpulkan masukan pengguna. Nah, tahap implementasinya yaitu di pekan pertama sampai pekan keempat itu perencanaan dan persiapan implementasi sistem tiket, dashboard KPI, dan integrasi CRM. Nah, selanjutnya pekan ke-5 sampai ke-8 pengembangan sistem tiket, dashboard KPI, dan integritas teknologi RCA. Pekan 9 sampai 12 uji coba dan implementasi sistem baru termasuk pelatihan pengguna kepada tim. Nah, pekan 13 sampai 16 evaluasi dan penyempurnaan sistem berdasarkan umpan balik pengguna. Selanjutnya ada mitra dan pemasok. Tujuannya adalah untuk membangun kemitraan strategis dengan kolaborator dan pemasok untuk meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi. Nah, itu ada 2, yaitu evaluasi mitra secara berkala dan juga kolaborasi yang strategis. Nah, di tahap implementasinya itu, kita akan menyusun kriteria evaluasi kinerja mitra berdasarkan SLA, terus kita melaksanakan evaluasi awal terhadap mitra teknologi, kemudian menyusun rencana kolaborasi strategis dan mitra teknologi untuk peningkatan layanan. Nah, selanjutnya ada implementasi hasil kolaborasi strategis tentang pengembangan teknologi baru atau peningkatan dengan teknis. Nah, yang terakhir ada seharusnya di situ aliran dan proses nilai, tapi ada kesalahan. Nah, jadi tujuannya untuk menstandarkan proses layanan teknologi informasi untuk memastikan penyampaian nilai yang konsisten kepada pengguna, standarisasi proses, yaitu yang pertama ada standarisasi proses, yaitu membuat SOP untuk mengelola insiden dan mengevaluasi layanan. Yang selanjutnya ada continuous improvement, yang diterapkan strategis perbaikan berkelanjutan dengan memanfaatkan hasil evaluasi KPI dan masukan pengguna. Selanjutnya ada penerapan prinsip ITIL V4, yang mana ini menerapkan prinsip fokus pada nilai yang memastikan bahwa setiap proses layanan teknologi informasi memberikan nilai nyata kepada pengguna sekaligus selaras dengan tujuan bisnis. Nah, di tahap implementasinya, pekan pertama sampai kedua yaitu kita menyusun SOP untuk manajemen insiden dan evaluasi layanan. Terus selanjutnya pelatihan kepada SOP kepada tim. Selanjutnya implementasi SOP dalam aktivitas operasional sehari-hari. Selanjutnya evaluasi awal efektivitas SOP yang sudah dibuat. Nah, dari keempat ini kita memberikan harapan. Berdasarkan peta jalan tersebut, PT Astra Honda Motor diharapkan untuk meningkatkan efisiensi manajemen insiden dengan manfaat sistem tiket dan analisis akhir penyebab RCA. Selanjutnya melacak kinerja layanan secara real time menggunakan dashboard KPI. Selanjutnya meningkatkan kemitraan dengan penyedia teknologi untuk mendorong investasi layanan. Selanjutnya menyediakan layanan teknologi informasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna dan merespon secara efektif. Selanjutnya menstandarkan proses layanan untuk memastikan penyampaian nilai yang konsisten kepada pengguna. Sudah. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Banyak kata yang salah, banyak salahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan, itu apa ya, Wan? Kok ada namamu Sofwan Rosidi?